Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pandawa Education dengan Kang Oit. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang modus pada kelas 6 SD. Nah, pada materi kali ini ya, kita akan membahas apa itu modus, ya, kemudian bagaimana cara menentukannya. Nah, yang pertama dulu, modus itu merupakan bagian dari materi statistika dasar bagi siswa SD, terutama kelas 6. Nah, modus itu sendiri adalah data yang sering muncul. Jadi, modus itu juga sering disebut sebagai persentase tertinggi. Jadi nanti dalam pembelajaran kali ini nanti kita itu ada diberikan beberapa data yang berbagai macam, itu ada yang pokoknya beragam data itu nanti kita cari modusnya berapa. Nah, bagaimana cara menentukan modus? Nah, mudah sekali. Caranya bagaimana? Yang pertama, kelompokkan data bilangan. Nah, dari data-data yang nanti diberikan itu nanti biasanya memiliki beragam ya. Nanti kalian tentukan, kelompokkan. Misal nanti yang lesbian itu berapa, miskin dan berapa, dan seterusnya. Itu nanti adalah pengelompokan data bilangan. Kemudian setelah pengelompokan data, kemudian tentukan data yang sering muncul ya. Data yang sering muncul itu bagaimana? Data yang paling banyak muncul itu berapa, itulah yang nanti itu ditentukan sebagai. Kemudian bagaimana caranya? Nah, kita akan menentukan yang pertama, contoh ini ya. Yang pertama ini 1. Pada contoh yang pertama, data nilai ulangan harian siswa SD Alit ya, yang pertama ada nilai 100, 90, 70, 80, 90 dan seterusnya sampai pada nilai 70. Nah, pada data tersebut tentukan modus data di atas. Nah, bagaimana? Yang pertama, seperti langkah yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, kelompokkan datanya. Yang nilainya 100 di situ dihitung ada berapa? Ada 5 ya. Kemudian yang nilainya 90 ada berapa? Ada 6. Yang nilainya 80 ada berapa? 4. 70 ada 4 dan 60 ada 1. Dari data yang sudah dikelompokkan tersebut, kalian perhatikan pada banyaknya. Nah, banyaknya siswa. Nah, di situ yang banyak itu 6 siswa, nilainya 90. Maka modus data di atas adalah 90. Contoh yang kedua ya, perhatikan tabel nilai ulangan matematika berikut. Nah, ini ada tabel nilai 6, banyaknya ada 3 siswa, nilai 7 ada 7 siswa, dan nilai 8 ada 6 siswa, 9 7 siswa, dan nilai 10 ada 4 siswa. Berapa nilai ulangan yang menjadi modus pada tabel di samping? Nah, caranya bagaimana? Ini sudah mudah, karena apa? Di situ sudah dikelompokkan nilai 6 ada berapa, nilai 7 ada berapa, sampai nilai 10. Maka caranya kalian perhatikan pada banyaknya siswa. Banyak siswa yang tertinggi di situ ada nilai yang tertinggi ada 7, 7-nya ada 2, yaitu yang nilainya 7 dan nilainya 9. Maka modusnya adalah 7 dan 9. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, pada contoh yang ketiga ini adalah berupa diagram batang. Perhatikan diagram batang di samping. Jenis kendaraan apa yang sering dipakai untuk berangkat ke sekolah? Nah, pada diagram batang tersebut itu kalian perhatikan pada diagram yang tertinggi ya.
yang paling tinggi itu adalah pada sepeda motor sebanyak 65. Jadi kendaraan yang sering dipakai adalah sepeda motor. Kemudian contoh yang selanjutnya, diketahui data sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapakah modus data tersebut? Nah, kalau kalian perhatikan di situ, itu nilai 1 ada 1, nilai 2 ada 1, nilai 3 ada 1, sampai nilai 10 hanya ada 1. Karena jumlah atau banyak tiap data itu hanya 1, berarti data di atas ya memiliki banyak data yang sama, hanya 1, maka data tersebut tidak memiliki modus. Ya, karena apa? Karena memiliki banyak data yang sama semuanya, itu jumlahnya hanya ada 1. Kemudian soal yang kelima contohnya. Ibu membeli 3 buah apel, 2 buah mangga, dan 1 sisir. Satu sisirnya itu ada 11 buah pisang itu. Berapakah modus buah tersebut? Nah, kalian perhatikan, apel ada 3 buah, mangga 2 buah, dan pisang 1 sisir. Satu sisirnya ada 11 buah. Nah, kalau kalian perhatikan itu, yang terbanyak adalah buah pisang karena ada 11 buah. Jadi modus buah tersebut adalah pisang sebanyak 11 buah. Nah, bagaimana penjelasan tadi mengenai modus? Sudah paham kan? Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ya, semoga penjelasan kali ini bisa memberi manfaat bagi adik-adik semuanya ya. Nah, dan jangan lupa selalu belajar, pantengin terus ya di channel Pandawa Education bersama Kang Uyim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.